Justru kita harus bisa mencari cara yang baik untuk menyampaikan ke orang tua sehingga maksud dan tujuan kita itu diterima dengan baik sama orang tua. Dan begitupun menurut aku sebaliknya juga it works like that dari orang tua ke anak. Dulu mama sama papa nikahnya umur segini gitu kan, gak terlalu lama apa segala macem. Tapi sebenarnya tanpa mereka sadar, tanpa orang tua sadar kalau sebenarnya tuh anaknya pun lagi struggle sama dirinya sendiri gitu. Karena kalau misalkan kita ngejalanin apa yang orang mau, itu tuh nggak akan ada habisnya sih. Zaman sekarang itu banyak anak yang udah karena orang tuanya terlalu cuek, jadinya tuh dia juga kayak ya udahlah orang tua gue juga bodo amat gitu kan. Tapi sebenarnya itu tuh yang awal dari kehancurannya anak itu sendiri. Ketika aku cerita ke teman, itu tuh kadang mereka punya POV sendiri yang mungkin gak sesuai dengan ekspektasi kita jawabannya. Betul. Inilah harta terindah. Makan sama keluarga. Ketika orang tua misalkan udah meninggal, balik lagi yang jaga tuh ya kita masing-masing keluarga aja. Kayak gitu. Harus manis-manis aja, baik-baik aja. Enggak, tapi teguran dari orang tua dan dari orang tua untuk tadi overprotect dari orang tua pun itu adalah kasih. Shalom Fat Fam, welcome back yet again to Fat Minutes, Building Fat in Minutes. Kenalin, gue Edgar dan partner gue hari ini bersama Via. Oke, tentunya di hari ini kita masih dalam tema yang sama, yaitu identity. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai keluarga. Nah, ngomongin keluarga, pasti kan kita semua punya keluarga dong. Itu kan satuan dasar gitu ya. Bener, Kak. Tapi ternyata tuh ada juga loh kemungkinan krisis identitas dalam keluarga, yaitu fenomena di mana mungkin ada beberapa orang yang harusnya jadi tempat aman dan tempat nyaman, tapi nyatanya mereka nggak ngerasa demikian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut dua tamu spesial kita hari ini, Kak Kezia dan Kak Anas. Halo dong. Halo. Oke, mungkin mulai dari Kak Anas dulu untuk perkenalkan nama, terus kesibukannya apa belakangan ini, dan pelayanan di gereja itu ngambil bidang apa. Oke, kenalin nama aku Anastasia. Nah, di gereja itu pelayanannya di Komisi Ibadah Tamborin. Terus kalau di Komisi Pemuda dan Anak itu jadi sekretaris KPA. Akhir-akhir ini kerja sih ya. Kerja Karena kita ya. butuh uang. Itu benar. Realita ya, Kak? Betul. Realita ya. Itu betul. Begitu sih. Oke, mungkin boleh Kak Kezia sekarang. Oke, perkenalkan aku Kezia. Boleh dipanggil Kezi, K, Kakes, whatever. Tapi jangan dipanggil sayang karena Waduh. puji Tuhan udah ada yang punya. Udah ada yang punya. Catat ya teman-teman, jangan ya. Iya. Oke, untuk pelayanan aku di GBI Mawar Saron ini, aku di Komisi Ibadah, yaitu sekarang aktifnya di IM1. Jadi bersama papa mama, bersama oma opa, om tante gitu. Oh, so fun. Family banget. Family banget. Terus kalau untuk kesibukan sehari-harinya seperti Kak Anas ya, kita mencari cuan ya, Kak. Betul. Kurang lebihnya itu gitu. Oke, keren banget pembicara kita hari ini yang tentunya mereka udah aktif di pelayanan, terus juga di dalam karir juga mereka bagus dan keren juga tentunya. Oke, Kak, kan kita hari ini kita bahas mengenai keluarga. Nah, Kakak pernah gak sih ngerasain bahwa rumah itu bukan tempat aman bagi kakak, atau bahkan memberi kakak ekspresi yang berat banget bagi kakak gitu? Mungkin boleh dari Kak Kezia dulu. Oke. Kalau untuk rumah menjadi tempat yang tidak aman atau tidak nyaman ya, kebetulan aku bisa bilang puji Tuhan pernah. Kenapa aku bilangnya puji Tuhan? Karena kalau aku tidak pernah merasakan ini, aku tidak bisa sharing di sini. Oke. Ya. Jadi kebetulan memang baru akhir-akhir ini, maksudnya dalam tahun ini, jadi memang ternyata baru ketahuan lah kita satu sama lain, anggota keluarga ini punya lukanya masing-masing. Ya. Jadi memang pada saat itu ada perbedaan pendapat. Kemudian dari perbedaan pendapat itu menimbulkan suatu konflik di antara kami. Jadi keluargaku itu inti, kami dua bersaudara, Kak. Jadi aku anak pertama, kemudian aku punya adik beda 3 tahun. Papa mama ya puji Tuhan kami lengkap. Jadi tinggal satu rumah berempat.
Jadi ya konflik itu hadir dan akhirnya memicu semua luka-luka yang ternyata kami punya, yang nggak pernah diomongin sebelumnya. Hal yang paling sederhana, contoh, aku tidak suka cara papaku menegur aku. Contoh, papaku juga tidak suka cara aku menegur dia. Mamaku nggak suka cara adikku jawabin dia. Adikku nggak suka cara mamaku nyuruh dia. Semua punya nggak sukanya masing-masing. Tapi baru pada saat itu, titik itu, kami terbuka satu sama lain. Jadi pada saat itu sebelum menuju konflik itu memang sempat ada perang dingin juga di antara kami, terutama antara aku dan papa. Jadi perang dingin di situ kesannya kayak ya udah kita makan ya makan aja, misalkan kumpul gini kita pasti berempat ya, kayak kumpul makan aja, habis itu cabut kemana, cabut ke kamar, cabut keluar dan lain sebagainya. Tapi dalam hari-hari sebelumnya itu aku pribadi ngerasanya di rumah tuh aku tuh gondok, Kak Anas. Ngerasanya tuh aku tuh ini tuh gue tuh nggak sejahtera loh di rumah. Gue tuh marah sebenarnya, Kak. Gue tuh marah, tapi biasanya ada stigma bahwa anak itu tidak boleh marah. Iya kan, Kak? Ada stigma bahwa anak itu harusnya nurut. Yes, aku setuju. Kita sebagai anak itu harus nurut. Kita sebagai anak harus hormatin orang tua kita. Ya, tapi bukan berarti saat kita ada beda pendapat atau ada sesuatu yang mengganjal di hati kita, kita tidak berhak menyampaikannya. Ya, justru kita harus bisa mencari cara yang baik untuk menyampaikan ke orang tua sehingga maksud dan tujuan kita itu diterima dengan baik sama orang tua. Dan begitupun menurut aku sebaliknya juga it works like that dari orang tua ke anak. Jadi papaku sendiri mengklaim bahwa papa dan mama sebagai orang tua nggak melulu bener kok, kami juga ada salah. Jadi kalau ada salah tolong ditegur. Jadi itu pengalaman aku di tahun ini yang benar-benar membuat aku, mengizinkan aku untuk merasa tidak nyaman di rumah, tidak aman di rumah. Tapi puji Tuhan dikasihkan jalan keluar sama Tuhan. Kami bicara 4 mata semua, satu ruangan duduk seperti ini kurang lebih. Jadinya agak flashback aku ya. Dari yang ton nadanya semua tinggi-tinggi. Apalagi Batak ya? Apalagi Batak ya, Say. Kakak juga Batak kan ya, Kak? Nggak tahu ya gimana ya, Kak? Ya? Ini nggak usah pakai beginian, ini udah denger. Ya, jadi sampai ton nada semua tinggi, sampai bisa semuanya ngomong lembut. Semua ngomong pelan-pelan. Sehingga apa? Maksud hati dan tujuan apa yang dirasa, apa yang dipikirkan itu semua tersampaikan dengan baik. Seperti itu kurang lebih, itu pengalaman aku sih yang fresh lah ya bisa dibilang gitu. Puji Tuhan banget, ceritanya sangat memberkati. Mungkin boleh sekarang ke Anas. Kehilangan identitas ya. Jadi kalau yang ada di pikiran aku, kehilangan identitas itu seperti mungkin kalau di keluarga inti itu punya ekspektasinya masing-masing gak sih? Masing-masing keluarga tuh punya ekspektasi terhadap terhadap masing-masing anak. Jadi misalkan kayak oh kamu tuh harusnya bisa jadi PNS loh, oh kamu harusnya udah bisa punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, kayak gitu-gitu segala macam. Cuman yang lebih aku concern untuk umur aku yang saat ini itu adalah di jenjang yang pernikahan. Gitu. Kayak mungkin dulu maksudnya orang tua tuh pengennya tuh kita berjalan sesuai dengan tracknya mereka gitu kan. Dulu mama sama papa nikahnya umur segini gitu kan, gak terlalu lama apa segala macem. Tapi sebenarnya tanpa mereka sadar, tanpa orang tua sadar kalau sebenarnya tuh anaknya pun lagi struggle sama dirinya sendiri gitu. Kayak dalam apa namanya pelayanan mungkin, dalam pekerjaan, pertemanan, baru-baru mikirin punya pacar gitu kan istilahnya gitu. Nah di saat yang itu tuh kayak mamaku tuh memang tipe orang yang nggak pernah langsung to the point ngomong kayak kamu tuh harus gini, tapi nyindir halus gitu loh. Jadi kayak anak si itu tuh udah nikah gitu kan. Emang kayak aku kalau orang lain aku tuh nggak terlalu mikirin sih, lebih kayak oh ya udah itu urusan lo aja gitu. Tapi kalau misalkan mamaku tuh aku lumayan kepikiran, tapi nggak aku liatin. Jadi itu lumayan kena mental, tapi ya udah emang ditaruh di pikiran aja gitu kan. Terus oh ini adek kamu udah gini, udah punya anak, udah nikah, udah gini segala macem. Sedangkan kayak aku di umur yang menjelang 30, jadi kayak ngerasa ke pressure sendiri kan. Akhirnya tuh kayak ngerasa apa ya namanya ya,
Tuhan kok gini banget sih punya keluarga gitu kan, kayak kok jadinya memang nggak secara langsung tapi kayak tipis-tipis kena gitu kan. Tipis ada beban gitu ya Kak. Betul, Ya? itu lumayan jadi beban buat diri aku sendiri gitu kan. Akhirnya kayak ya Tuhan gimana gitu kan. Pengen kita mah semuanya sebenarnya pengen. Cuman kan namanya kalau emang belum waktunya Tuhan ya kita mau gimana gitu kan. Kayak gitu sih, tapi akhirnya balik lagi ke Tuhan dan akhirnya mencoba menerima, oh ya memang itu pikiran orang tua, ekspektasi orang tua terhadap kita. Sama seperti kalau misalkan kita tuh kuliah harus di tempat kuliah yang negeri, ya nggak sih? Balik lagi Batak ya guys. Betul. Batak kan pengen banget tuh anaknya Ada standar ya. Betul, standarnya itu di PTN ya kan. Betul. Kalau nggak di PTN tuh kayak apa sih, kampus apa gitu kan. Itu secara tidak langsung jadi ekspektasi juga buat orang tua yang lain. Jadi akhirnya aku kayak oh oke, ini sebenarnya apa yang mama aku pengen, tapi gimana caranya aku ngolah di hati aku supaya apa yang dia omongin ya aku terima. Jadi tuh kita terima dulu apa yang orang tua pengenin. Mungkin memang tuh nyakitin hati nggak sih? Itu tuh bikin kita tuh jadi kayak ih kok gue dibandingin sih, kok gue dibandingin sama dia, padahal belum tentu dia lebih baik daripada gue gitu kan. Bisa juga seperti itu. Tapi akhirnya kayak oke, pertama aku terima, terus ketika aku terima, aku balikin lagi ke Tuhan. Tuhan maunya apa sih dalam hidupku? Aku pernah di titik itu gitu kan, kayak ini udah deket nih Tuhan, tapi kayak no clue gitu, nggak ada apa sih namanya, nggak ada clue apa dari Tuhan nih tentang hidup aku ke depan. Apa sih yang Tuhan mau kayak gitu. Memang pelayanan jalan apa segala macem, tapi sebenarnya dalam hati tuh mikirin gitu kan, kayak oh iya umur segini harusnya gue punya anak, oh umur segini misalnya gue udah nikah, atau umur segini gue udah S2, bisa juga kayak gitu kan. Tapi karena akhirnya ekspektasinya terlalu banyak, akhirnya kayak sebenarnya aku lupa apa sih yang aku mau dalam hidup aku. Karena balik lagi yang mau jalanin adalah kita. Betul. Karena kalau misalkan kita ngejalanin apa yang orang mau, itu tuh nggak akan ada habisnya sih. Balik lagi kayak gitu. Kita sama-sama tarik nafas panjang dulu ya. Karena Berat ya kok ini berat banget sih. baru pertanyaan pertama udah berat banget gitu. Apalagi aku juga anak pertama cukup kesentil gitu. Betul. Ya kan. Dan ternyata emang bener ya, ekspektasi keluarga tuh bener-bener sensitif dan berat banget gitu. Dan yang tadi aku dapat juga dari sharing dan dari Kak Anas dan Kak Kejo tadi, keinget lagi nih slogan yang sering gereja kita pakai, yaitu keterbukaan itu sebagai awal dari pemulihan. So, memang hari ini kita tuh temanya family, tapi tenang aja, tenang. Memang berat, tapi hari ini tim 5 Minutes udah siapin kita nggak nangis-nangis, kita nggak sedih-sedih karena kita bakal have fun bareng. Wow, oke. Kita mau ngapain sih? Kita mau ngapain? Kita mau ngapain sih? tapi ya Nah, jadi hari ini kita nggak akan sedih-sedih, kita akan lanjut ngobrol dan aku percaya ini akan daging banget. Jadi jangan di pause ya, jangan gara-gara kita nggak ngobrol di pause, jangan ya, jangan. Kita akan lanjut ngobrol, tapi ini. wow, oke. Kirain tiket ke Holy Land Tour Oh, iya, langsung ada bener. tulisannya Langsung gitu ya. Kak. Mungkin boleh sponsor? Enggak ya. Dari Oke. tour mana gitu kalau Mau juga. Oke, jadi ini papan tulis, bukan papan tulis biasa. Asik. Waduh, ada magicnya nih Kak. Di papan tulis ini kita akan main games This or That. Jadi apa sih games This or That ini? Jadi aku akan ngasih papan tulis ini ke kakak-kakak. Boleh sambil digeser Kak? Oke. Nah, jadi nanti MC bakal ngasih pertanyaan nih ke kakak. Nih, kita kasih spidol juga buat nulis. Jadi kita akan ngasih pertanyaan seputar ya keluarga dan keseruannya lah di dalamnya. Nanti tugas kakak gampang. Misalnya kita ngasih pertanyaan di keluarga tim bangun pagi atau bangun siang. Nah, kakak tinggal jawab apa, terus sama-sama tunjukin deh. Nah, dari situ boleh kali ya di spill tipis gitu jawabannya. Oke. Gampang kan? Gampang, boleh. Oke, berarti udah siap kali ya kita main? Oke, siap Kak Anas dan Kak Geza? siap gak siap, harus siap gak sih? Oke. Benar. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Oke. Oke. Orang tua cuek atau overprotective? Oke. Oh, agak berat sih langsung jujur. Boleh keluar sekarang enggak? Jangan dong Kak, masuk pertanyaan pertama. Oke. 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 Serius banget ya, kayak UN. UTBK nggak sih Kak? Oh, sekarang UTBK. Ih, beda zaman banget ya. Kak, kamu ketahuan umurnya berapa loh, kita ini UN Kak. Udah nggak ada UN sekarang ya.
Oke, mungkin boleh Oke. tahan dulu, ntar kita buka bareng-bareng. Oh udah, Oke. Anas Kak Keju masih ngetik. Ngetik nulis. Nulis. Oke. Hitung kali ya, Kak? Hitungan 3, 2, 1 kakak kasih unjuk kamera. Oke. Yeay. Oh belum. Oke, Oke, nggak apa-apa. Tahan. kita amatiran Oke. kebetulan. Wow. Oke. Nggak apa-apa. Nggak apa. Iya bener. Oh, Ini kemana yang oke. ngeliatin ini? Ke mana ya? Ke Sini. aja. Oke. Oh, Oke, sama. sama. Oh, mungkin boleh Kak Anas dulu jelasin kenapa memilih orang tua yang lebih overprotective. Oke. Oke. Agak ribet ya, say. Sorry ya, Kak. Sorry ya. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau kenapa lebih milih overprotective, agak sedikit cerita mungkin. Boleh Karena- dong. Mama jatuh. Oh ya, oke nggak apa-apa. Agak sedikit cerita mungkin. Jadi beberapa 1 bulan yang lalu kurang lebih itu papaku tuh udah meninggal. Oke. Dia tuh sangat overprotective sama aku. Wah, itu namanya anak laki, ayah ke anak perempuan. Yang pasti dia nggak mau anak perempuannya kemana-mana lah istilahnya kayak gitu. Jadi aku bener-bener dijagain gitu, kayak dijagain, ditanyain, wah dibawelin, diteleponin, itu bener-bener bener-bener kalau awalnya aku berpikir kayak ini lumayan nge-trigger aku sih, ini ngeganggu sih kayak gitu-gitu. Cuman akhirnya pas lagi ketika sosoknya nggak ada, itu tuh bener-bener wah sakit banget. Baru sadar. Baru sadar gitu kan, kayak Kak lagi di mana, Kak udah pulang apa belum, kayak gitu-gitu. Kak motornya gimana, kayak gitu-gitu segala macem gitu kan. Itu tuh bener-bener ya jadi pengen nangis deh gue. Enggak, istilahnya tuh kayak akhirnya aku menyadari overprotective itu sebenarnya diperlukan juga. Karena kalau yang kita tahu zaman sekarang itu banyak anak yang udah karena orang tuanya terlalu cuek, jadinya tuh dia juga kayak ya udahlah, orang tua gue juga bodo amat gitu kan. Tapi sebenarnya itu tuh yang awal dari kehancurannya anak itu sendiri. Oke. Dan aku kan sering banget baca-baca di thread juga kan, kayak banyak anak-anak yang dicuekin sama orang tuanya pergi, kadang orang tuanya kerja pergi pagi pulang sore, pulang malam, hari Sabtu capek kayak gitu-gitu. Tapi akhirnya si anak ini nggak punya sosok yang untuk dia jadiin contoh. Karena pelajaran pertama anak itu kan dari orang tua ya. Iya, benar. Jadi kalau misalkan orang tuanya cuek, ya gimana anaknya mau mencontoh? Kayak gitu. Jadi overprotective itu diperlukan untuk ngejaga kita. Jadi itu bikin jadi boundaries buat kita gitu loh. Jadi kita nggak terlalu offside untuk keluar. Jadi kayak untuk ke kehidupan malam apa segala macem. Puji Tuhan aku mendapatkan orang tua yang overprotective. Jadi aku sampai saat ini masih sadar, masih kayak keletok di otak gitu kan, kayak lu tuh nggak boleh gini nih, lu tuh nggak boleh gini gitu kan. Ingat kalau lu kesini nanti orang tua lu tuh malu. Itu sih yang selalu aku pikirin. Jadi kayak overprotective menurut aku lebih oke lah dibanding cuek. Kalau cuek tuh kayak anaknya di mana, bapaknya di mana, yang ada nanti di kemudian hari kayak kenapa kamu misalkan mencuri? Iya, soalnya orang tua saya nggak ngajarin saya, orang tua saya cuek gitu kan. Saya mau ngapain juga bodo amat kayak gitu-gitu sih paling. Jadi makanya aku lebih milih orang tua yang overprotective kayak gitu. Wow, jadi teman-teman yang selama ini mungkin risih diprotektifin, Iya. teman-teman mungkin itu suatu hari bisa jadi sesuatu yang kita kangen dan kita sadar mungkin kalau kita nggak diprotektifin gitu, kita nggak bisa jadi diri kita yang sekarang gitu kali ya. Betul. Wow, menarik banget. Kita move on aja kali ya ke soal berikutnya. kita. Tenang nggak? Tenang, masih panjang ini. Kita akan kupas habis. Oke, kita next pertanyaannya. Ini cukup unik. Kalau ada kesempatan hidup lagi nih gitu ya, kakak tuh prefer mau jadi anak sulung atau anak bungsu? Dan ya kedua anak sulung ini tertawa Soalnya kita teman-teman. berdua sama anak sulung ya. Sama-sama sulung loh kak. Nih, perempuan juga ya. Perempuan, anak sulung, ayo Oke, loh. boleh tulis Kak. Oh oke. Aku agak ragu sih mau nulis ini. Bimbang lo jawab ini loh. Tolong dijawab satu ya, bukan anak tunggal gitu, jangan. Apalagi anak tunggal kaya raya, jangan. Karena pilihannya cuma sulung. Iya. Sulung atau bungsu? Oke, Kak Keja udah nih. Oke. Cepatnya dengan yakin dan semangat. Mari kita buka. 1, 2, 3. Woi,
sama gak sih? Oke, kalau gitu Oke. dari Kak Keja nih Kak, kenapa sih Kak jawab itu? Oke, kenapa tetap mau jadi anak sulung ya? Oke, menurut aku anak sulung itu very special. Oh, kenapa Oke. gitu? Kenapa? Karena ini aku juga baru dapat kalimat ini waktu mamaku ulang tahun ini. Jadi waktu itu kan kami ada grup keluarga, isinya berempat doang. Iya. Terus habis itu aku lupa mamaku atau papaku yang kirim. Intinya adalah dia kirim foto aku, kalau nggak salah ya waktu itu. Terus habis itu bilang ini yang bikin kita jadi orang tua. Mas so sweet banget gak sih? Vivo. Jadi menurut aku anak sulung itu spesial. Bukan berarti anak bungsu ataupun anak tengah atau anak kesekian itu tidak spesial, enggak. Tapi Betul, kenapa? betul. Ini kan pertanyaannya preferensi pribadi Iya, ya. betul, Aku betul. tetap mau menjadi anak sulung meskipun dengan pressure yang seabrek-abrek dengan Apalagi wanita ya, ekspektasi, Kak? Betul. apalagi wanita punya ekspektasi sendiri, itu it's okay, nggak apa-apa. Menurut aku tetap pilih anak sulung karena itu, karena kitalah yang memberikan titel orang tua Betul. kepada orang tua kita. That's all gitu. Oke. Oke. Ih, boleh gak sih ada POV dari anak bungsu? Waduh. Jadi kita bertiga tuh anak sulung. Iya kan Kak? Cewek. Kalau Edgar gimana? Edgar anak berapa? Bungsu. Ada bungsu. Oh, kamu bungsu. Boleh, Oke. boleh. Boleh seru, gimana seru, sih, seru. Gar? Gimana Gar? Kalau dari aku sendiri, kalau ditanyain juga Enggak, Oh. enggak, maksudnya kalau ini kan POV anak sulung, kalau POV anak bungsu gimana sih? POV anak bungsu, kalau dari aku sendiri sih, menurut aku lebih enak jadi anak bungsu. Oh, kenapa? Oke. Kenapa tuh? Karena menurutku sendiri anak bungsu itu kayak banyak orang bilang juga bener itu Kak, kayak mungkin lebih diperhatiin, tapi ya aku bener itu aku rasain gitu. Kayak gitu. Terus kayak ya gimana ya, kayak mungkin kalau kakak-kakak udah gede kan, kakak kan sekarang udah kuliah, ada yang kerja gitu. Kalau aku sendiri kan baru masuk kuliah, jadi kayak masih ngerasain kayak bener masih deket gitulah. Betul, setuju sih. Betul ya. Gitu sih Kak. Jadi perhatiannya all eyes on you lah ya, Iya. semua kakak-kakak kamu, You're the orang center of tua. this family. Yes. Enaknya itu, tapi aku setuju sih. Setuju sih, anak bungsu tuh biasanya seperti itu. Tapi Betul. enak kayak anak sulung juga gitu Kak. Tadi yang kakak bilang kayak bawa title keluarga, jadi enak juga sih Kak. Semua memang iya. plus minus Ada. ya. Iya, hidup ya. tergantung ya. Kalau anak bungsu kan kayak tinggal chat kakaknya Kak gitu. Oh iya, Oh iya bener itu. Kak, relate. transfer duit, jajan. Jujur iya, jujur Nah. banget. Nah, Mama papa udah nih gitu kan. Iya. Kayak Kak, aku pengen makan ini nih gitu kan. Iya, Atau bener. Kak tolong adeknya ya. oh bener lagi, bener lagi. Relate ya. Kak, tolong transferin ke nomor ini gitu. Bener Kak, bener. Kayak ATM berjalan aku gitu. Oh, oke, itu ya. Oke. Oke. Fun banget. Oke, lanjut Kak ya Kak. Oke, lanjut. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke. Curhat ke mama, atau ke papa, atau ke sahabat? Sekarang ada Orang 3. tua atau sahabat, itu aja kali ya. Oh iya boleh, orang tua atau atau sahabat bener. gitu. Orang tua. Tapi kebanyakan pilihan galau. Oh iya. Kan cewek, jangan dikasih pilihan lah. Orang tua atau sahabat? Aduh, Berat ya, Kak. kalau salah jawab agak takut ya. Iya, nanti gue pulang masalahnya langsung, itu jawaban kamu apa itu gitu. Iya lagi nanti ditonton engkak. Oh, jadi selama ini kamu curhatnya nggak ke mama ya? Aduh, serem banget. Oke lah. Oke. Oke, udah. Sip, sudah. Oke. Oke, 1, 2, 3. Dua, tiga. Oh, oke. Oke. Sama-sama orang tua. Sama terus loh jawabannya. Kedua pembicara kita ini satu hati. Benar. Oke, mungkin boleh Kak Anas. Mungkin kalau sekarang, oh nggak gini, seiring berjalannya usia, sebenarnya ketika kita cerita ke temen, ini sih sebenarnya lumayan, maksudnya ini pribadi aku sendiri gitu ya. Ketika aku cerita ke temen, itu tuh kadang mereka punya POV sendiri Betul. yang mungkin gak sesuai dengan ekspektasi kita jawabannya. Betul. Jadi misalkan kayak ada case yang kita ngerasa kita tuh bener pada saat itu, tapi menurut teman kita tuh salah.
Nah beda cerita kalau misalkan kita tuh cerita ke mama. Iya. Kalau aku lebih prefer ke mama ceritanya. Mm. Kayak misalkan mah gini. Mungkin kalau sama mama tuh pasti kayak dibawelin dulu gak sih? Tapi makanya Kak kamu jangan gini dulu kayak gitu kan. Tapi at the end dia maksudnya mama tuh lebih kayak gimana caranya mungkin ngejaga hati kita kali ya. Iya. Biar kita juga jangan terlalu down ketika ada masalah. Jadi dia juga mengolah kata-katanya dengan baik. Jadi kayak nyiapin omongan ke kitanya gimana supaya kitanya juga nggak sakit hati gitu. Sedangkan kalau temen kan kayak langsung lu sih makanya udah dibilangin kemarin. Iya Kalau masih ngelakuin lagi kayak gitu kan seringnya. Apalagi kalau wanita kalau cerita soal laki-laki gitu kan. Kemarin lo bilang putus, sekarang lo balikan lagi sama dia. Oke. Itu maksudnya yang lumayan sama temen gitu kan. Jadi temennya juga kayak lama-lama kesel ngeliat kita gitu. Tapi kalau cerita ke mama tuh kayak coba deh kamu lihat lagi sebelumnya tuh gimana sih hubungan kamu tuh sama dia tuh gimana kayak gitu-gitu. Pasti dilihat yang POV dari yang mungkin karena emang udah hidup lebih lama daripada kita. Betul. Jadi mungkin lebih bijaksana. Sebenarnya itu sih. Betul, ya aku setuju sih sama Kak Anas. Mungkin pada waktu usiaku masih belasan tahun, aku lebih suka cerita ke Teman. sahabat, ke teman. Karena serunya itu dapat. Betul. Serunya tuh dapat, tapi semakin bertambahnya usia, kita benar-benar butuh guidance yang jelas, yang terang. Jadi kenapa aku tulis ya orang tua, meskipun pada akhirnya pun tidak selamanya isi otakku dan isi otak bapak mamaku itu sama. Betul. Pasti tetap ada perbedaan opini. Betul. saat kita sharing kayak gini tetap ada Iya, beda iya. opini, tapi aku melihatnya bahwa orang tuaku bisa lihat lebih netral daripada tadi Bener. teman-teman kita. Iya, mungkin dibilangnya adalah lebih netral. Betul. Makanya aku pilih orang tua. Wah, menarik banget nih. Aku juga jadi terinsight kalau tadi makin gede kita justru kita bukan mau validasi semata, tapi kita justru mau yang bener, apalagi kan pengalaman hidup lebih lama betul. gitu kan. Betul. Iya, kita nggak mau validasi, ya bener itu sih. Iya benar. Oke, nah next kita move on ke question selanjutnya, tapi ini bukan this or that Kak. Ini aku mau tahu kita lebih kita lebih gali dalam gitu kan. Oke, nih kalau ada satu kata yang paling sering nih kamu dengar di keluarga, entah satu kata atau mungkin satu kalimat lah ya, biar gampang lah, paling sering dengar di keluarga yang mungkin itu membekas ya sampai kakak-kakak sekarang gitu sampai gede. Kira-kira apa sih Kak? Boleh dong di sharing, ditulis. Oh, ditulis. Ditulis Ditulis Kalimat ya. kalimat Kalimat misalnya ya. kayak Contoh. apa ya, Kak tolongin ade, itu sering ya, itu justru membekas loh ke aku loh. Oke. Banyak sih, banyak iya. Mhm. Tapi yang paling aja nih yang langsung Bingung terbesit ya. beh gitu. Banyak sih, tapi oke. Yang langsung terbesit aja. Kalau ikut mikir sih Enggak. Takut ditanya lagi mungkin sih Edgar abis ini. pressure. Oke, Kak Kezia udah. Oke, udah? Oke. Oke, hitung Gar. 1, 2, 3. Yeay. Oh, oke. Oke. Oh, aduh imutnya. Oke. Sama-sama kayak tentang keluarga gitu kan. Iya. Oke, mungkin boleh nih siapa dulu ya yang cerita? Kan beda nih dua-duanya nih. Kak Kezia deh. Oke, jadi kenapa aku tulis Keluarga Mahoni? Jadi mungkin teman-teman pernah denger film Keluarga Cemara ya? Tahu. Tahu. Tapi Mahoni nggak pernah dengar juga. Iya, jujur. Nah, Keluarga Mahoni ini jadi rumah kami itu di Jalan Mahoni. Oh, luar biasa. Oh, Rumah kami itu di Jalan oke. Mahoni, sehingga kami itu bahasainnya tuh kami itu Keluarga Mahoni. Terinspirasinya memang dari Keluarga Cemara. Oke. Nah, jadi memang kenapa kiblat kami itu ke Keluarga Cemara itu kan di filmnya memang Keluarga Cemara itu keluarga yang hangat, kemudian keluarga yang bonding banget, saling Oke. jaga satu sama lain seperti tadi Oh, jawaban oke, Kak Anas. oke. Meskipun di dalamnya juga ada konflik ya, tapi balik lagi in the end Oke. harta, gimana sih lagunya tuh? Harta Harta yang yang paling beda berharga. ya. Salah, maaf. Harta-harta keluarga bisa juga kan? Bisa, harta tahta keluarga bisa. Bisa. Tapi lagunya yang paling ikonik dari Keluarga Cemara itu, yang itu tadi, harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu bener banget. Nah, terutama pas kemarin kami terakhir liburan main ke Bandung. Waktu itu pagi-pagi kita sengaja nggak ngambil sarapan di hotel, terus kita jalan jogging ke Oke. Braga makan-makan bubur. Wow. Terus habis itu bapakku bilang,
inilah harta terindah. Makan sama keluarga, ya kan, menghabiskan weekend gitu ya kan, selagi anak-anak belum nikah, selagi belum sibuk sendiri, selagi Betul, kita betul. masih ada kesempatan untuk ngumpul, itulah harga yang nggak bisa dibayar sama Benar, apapun. justru momen sederhana itu yang precious ya. Itu momen sederhana itu yang berharga, yang berkesan di hati. Bahkan waktu aku bayar bubur, si mamangnya itu bilang, ih seru ya, abis jogging ya teh tadi sama keluarga makan bubur. Masih banyak orang yang menghargai kebersamaan keluarga itu. Jadi makanya kenapa aku tulis apa sih yang menggambarkan keluarga? Ya keluarga aku sendiri, keluarga Mahoni. Jadi meskipun kita punya konflik sebanyak apapun yang udah terjadi, bahkan aku percaya nanti pun pasti akan ada konflik yang terjadi. Benar. Percayalah, keluarga itu tempat kamu pulang. Oke. Kamu mau punya Bener. masalah dengan siapapun di luar, kamu akan lari balik ke rumah. Karena tangan keluarga, terutama tangan orang tua itu yang selalu buka untuk kita anaknya. Kayak di firman Tuhan, yang bapak nungguin anaknya kabur tuh pergi ya kan, bapaknya nunggu dengan setia, dan saat anaknya pulang ke rumah, dia buka lebar tangannya. Kayak gitu. Karena seliar apapun di luar, ketika balik lagi ke rumah tuh kayak anak lugu polos ketika balik lagi ke orang tuanya kayak, "Mah, aku mau dimasakin." Ya nggak sih? Ya nggak sih? Betul Kayak banget, gitu. betul banget. Kita mandiri, kita survive, kita tough, kita jadi orang paling keras di luar. Betul. Tapi di rumah tuh kita bisa menyek tuh Betul, bisa. betul. Bisa loh itu. Belum tentu kalau sama orang lain kayak, ih apaan sih gitu kan. Tapi kalau sama orang tua tuh kayak, oh iya mau masak apa nak, mau makan apa kak, mau disiapin gak nasinya kan. Itu tuh yang akhir-akhir ini aku denger dari mama aku sih Oke. sebenarnya. Itu juga ya kak, yang tadi kan kakak tulis saling jaga satu sama Betul. lain, itu bentuk menjaganya ya kak. Betul, karena kayak misalkan gini, ketika kayak aku kan maksudnya kita kan anak sulung ya, ketika adik-adik kita di luar ketika adik-adik kita di luar kayak disentuh orang lah gitu kan, langsung tuh jiwa kakak-kakakannya langsung keluar gitu kan, kayak Gue doang yang boleh siapa pribadi nih? gua. Iya, bener. Siapa nih yang marah-marahin adek gue gitu kan? Emang adek gue tuh kenapa di luar kayak Betul. gitu-gitu? Aku tuh beberapa kali memang kejadian di diri aku sih. Jadi memang ketika adek aku dua-duanya ketika di luar ada masalah apa segala macem, yang maju memang aku gitu kan. Jadi kayak aku langsung bilang, ada apa? Adek gue ada salah apa? Kayak gitu-gitu kan. Jadi pesan mama dan papa tuh juga kayak gitu sama aku. Saling jaga satu sama lain kayak gitu kan. Ketika nanti orang tua udah nggak ada, ketika orang tua misalkan udah meninggal, balik lagi yang jaga tuh ya kita masing-masing keluarga aja. Kayak gitu. Iya bener sih. Wah, dalam banget Dalam ya. banget. Kayak aduh aku jadi kangen mama aku. Nggak, adik aku tetap nggak. Gengsi. Itu. Sorry Oke. aku gengsian. Seru banget ya Gar. Padahal baru berapa kak? 4 ya? 4 pertanyaan. Tapi ini udah pertanyaan terakhir Gar. Oh udah pertanyaan Ini nih terakhir kita mau ya, nanya terakhir sayang nih banget. Gar. Coba deh Oke. tutup harus seru ya Gar. Ini pressure, kasih pertanyaan pressure. Oke, terakhir nih kak. Bikin satu emoji yang memamerkan keluarga kakak. Satu emoji. Iya, Iya. satu Oke. emoji. Just one. Nggak bisa gambar lagi. Nah, Gak apa-apa. itulah Kak masalahnya Kak. Cerita nggak bisa gambar, gue dulu SD kak. Itu KTK keterampilan yang ngerjain tuh mak bapak gue. Itu pentingnya keluarga ya. Ini pentingnya keluar. Tapi iya, kalau kita kayak kalau dulu tuh sering banget disuruh bikin keterampilan gak sih? Anyaman apa segala kan macam. ada aja kan. Mama Iya aku lagi, sih yang iya lagi. Iya, bikin. mama Telur for the pasta gua rescue, juga mama dulu. for the rescue. Saya Wow. tinggal ngasih aja. Terus habis itu udah dinilai, bagus ya Kezia kerjaannya. Ya dalam hati punya mama saya. Oke, langsung emoji ya satu ya. Oke, boleh kak langsung. Emoji ya. Apa ya? Apa ya? Tinggal bulat gitu kak, terus kasih mata. Bener sih. Bener sih. Aku juga penasaran nih. Jujur seada-adanya, tapi kayak ya udahlah. Udah Kak Keisha? Oh belum, masih serius banget gambarnya. Aku jadi Mungkin diwarnain apa dia? juga. Iya, apa gambar sawah ya kan, sawah pegunungan. Apa ya? Oke. Emoji yang ada di WhatsApp gitu, Iya. kali ya. Iya, terus ada di otak Kakak juga nggak apa-apa. Udah, Kak Keisha udah. Oke. Kanas. Jujur masih belum gambar. Tahan Kak. Nanti Oke, pressure tahan, kali. tahan. Kudup gitu. Oke, tahan Kak. Apa ya? Oke. Gini
gini, emot, gini. seneng. Nggak tahu. Udah. Bentar. Udah. Oh, belum. Belum. Oh, ya udah enggak apa biar mikir dulu. Apa nanti Oke. Tapi ini kan tadi ngomong mulu, aus gak sih? Oh iya, bener tuh. ada sponsor nggak sih Kak? Boleh sponsor masuk please. Kita minum dulu kali ya. Iya. Yuk Kak, kakak-kakak kita minum yuk. Boleh, monggo. Aus jujur. Boleh Kak Anas minum dulu. Lagi pressure. Lagi Pressure gambar. Ini karena- segelas 5.000 nggak? Oh, lebih lagi. Ini gelasnya bukan gelas biasa, lihat dong Kak di balik Fate Minutes. Ini cakep loh guys, ada tulisannya Fate Minutes gitu. Wow, ini kalau jadi gelas yang apa dari keramik gitu, terus ada tulisan Fate Minutes, mungkin ada sponsor lagi yang mau masuk ya boleh ya. Oke. Atau mungkin boleh sambil Kak Keza jelasin Oke. gitu. Udahlah, seadanya. Oh, oke, udah Kak Anas. Bersama lah, janganlah. Oh iya, Kak Keza Oke. boleh sambil Oh gitu, jelasin. jadi aku spill dulu. Boleh, spill dulu bareng-bareng. Oke, spill. Udah Kak? Spill udah. 1, 2, 3. 3. Imutnya. Oh. Gini ya, gitu. Gitu. Cewek banget. Cewek sih. Emang cewek. Apa-apa. Boleh nih Kak Anas kalau mau minum. Oke. Aman. Kalau ini aku mentranslate-nya adalah bukan hati, tapi Oh. kasih. Oh wow, oke. Jadi aku translate gambar ini adalah kasih. Jadi perlu digarisbawahi dulu sebelumnya bahwa kasih itu bukan melulu yang baik-baik dalam artian gini. Contoh, kita bikin salah, ya kan? Kita ngomong terlalu jutek, terlalu judes, dibiarin aja. That's not love. Oke. Kamu menegur itu pun kasih. Kalau kita baca di Alkitab, teguran itu juga merupakan bahasa kasih. Jadi di rumah ini kita dibentuk sebaik mungkin, yaitu karena kasih. Jadi bukan berarti apa namanya, oh harus manis-manis aja, baik-baik aja, enggak. Tapi teguran dari orang tua, reminder dari orang tua, bentuk tadi overprotective dari orang tua pun itu adalah kasih. Jadi menurut aku keluarga itu ya tempatnya kasih. Dan di sini ini emoji ini apa shining, shimmering, splendid iya, itu iya. loh yang stars, Ring-ring Iya, gitu iya yang kan. tring-tring itu ya. Jadi ya itu tadi dengan kasih itu ya kita bisa bercahaya kemana-mana. Oke. Jadi kasih ini yang ditanamkan kita sehingga kita punya cahaya yang kita nanti siap bagikan ke sekitar kita. Gitu kurang lebih. Oke, cakep Kak Keisha. Boleh nih Kak Anas. Ini sebenarnya diartikan adalah emocium ya guys. Oke. Oke. Kenapa Iya. gitu Kak? Apakah se-physical touch itu keluarga Kakak? Karena gini, kalau udah gede itu tuh kayak males gak sih sama orang tua? Bukan males sih, lebih tepatnya kayak Gengsi. aduh gengsi banget sih Iya, gitu. iya. Padahal sebenarnya sesimpel kayak kita tuh cipika-cipiki sama mama, itu tuh mama tuh happy banget. Iya sih. Kayak bener-bener kayak apa? Ih, aku udah lama nih nggak dicium sama anak aku, Iya sih. kayak gitu-gitu kan. Oh, Jadi lebih kayak mungkin aku nulis ini sebenarnya aku juga lagi belajar untuk hal itu gitu. Jadi belajar untuk lebih artinya lebih deket lagi sama mama, lebih ke keluarga kayak gitu. Sama kayak adek tuh memang gengsi. Kita tuh kalau sama adek memang gengsi kita tuh tinggi banget. Asli. Apalagi adik kita kan cowok ya, ada cowok kan adiknya. Iya, Kalau mungkin bener. adik cewek gitu gak sih? Enggak sama gengsi juga Kak. Gengsi juga ya? Aku Oke. kebetulan punya dua-duanya, cowok dan cewek. Oke. Jadi kayak kalau cewek tuh lebih kayak masih bisa manja-manja lah kayak gitu kan. Tapi kalau yang cowok tuh memang agak susah jujur karena apa yang ada di dunia dia tuh beda sama dunia kita kan. Kayak gue punya pemikiran gue sendiri gitu. Oke. Mereka punya pemikirannya mereka sendiri gitu kan. Tapi gimana akhirnya sekarang kita tuh bukan mempersatukan tapi pendapat lo tuh apa, pendapat gue apa. Yes. Kayak gitu. Jadi kita cari jalan tengahnya. Jadi supaya kita biar kita tuh sama-sama belajar, ya karena kita tuh cuma punya keluarga kita aja. Yes. Kemanapun kita pergi, kayak kita tuh bahkan punya sahabat mungkin, punya komunitas yang hangat. Tapi balik lagi, yang kalian punya tuh cuma keluarga. Aku selalu tanemin tuh sama adik-adik aku. Jadi biar ketika mereka udah mulai jauh sama keluarga, ingat ketika nanti lo kenapa-napa, yang pertama kali kalian telepon tuh kakak kalian, Bener, mama bener. kalian, adik kalian, kayak gitu sih. Wow, keren banget. Dari Kak Keisha dan Kak Anas nih, yang aku dapetin ya tadi bagaimana ketika tadi kita di overprotectivin atau mungkin bagaimana keluarga itu
orang tua ya, spesifiknya orang tua tuh mungkin love language-nya tuh beda sama kita. Betul, Bagaimana betul. cara mereka mempraktikkan kasih, apalagi kan perbedaan generasi, perbedaan bagaimana mereka dibesarkan. Kalau sekarang kan kita sosial media banyak ya, jadi membanding-bandingkan, kok rasanya nggak disayangin. Tapi ternyata orang tua tuh punya caranya masing-masing menyayangi Betul, kita betul. gitu kan. Terus yang aku lihat juga tadi bagaimana teguran tuh ternyata bentuk kasih gitu. betul. Sesuatu yang mungkin kita pikir sesuatu yang negatif di otak kita gitu, tapi ternyata tuh nggak selamanya negatif gitu ya. Kembali lagi juga bagaimana afeksi. Terus tadi aku lihat dari Kak Anas juga kayak afeksi itu ternyata sepenting itu ya. Mungkin di luar tuh kita bisa lebih ngasih afeksi ke orang lain, mungkin di luar kita bisa lebih kayak nggak gengsian gitu ya sama teman kita, sama sahabat kita, bagi cewek ketemu cewek, tapi tanpa sadar kalau keluarga kita gengsi karena itu. Aku juga gitu, aku curhat aja gitu. Nah pentingnya kita di keluarga kayak mungkin aku lihat juga Fat Fam yang relate mungkin ngerasa loh, mungkin keluarganya Kana sama Kak Keja enak, bisa ngomong, bisa gini, bisa. Terus aku gimana yang gengsian? Nah pentingnya juga kita jadi agent of change itu ya Kak. Betul. Memang harus belajar diungkapkan, kita harus belajar bicara. Gitu. Karena kalau nggak dari kita ya siapa lagi gitu kan. Kita yang bisa memulai gitu. Ketika mau ada pemulihan di keluarga harus ada orang gitu. Dan bisa jadi cara Tuhan juga di awal aku pernah bilang, di awal aku bilang tadi kayak keluarga itu kan bukan sesuatu yang bisa kita pilih gitu, beda sama pasangan kan. Betul. Jadi bisa jadi juga Tuhan tuh taruh kita nih, taruh Fiat, taruh Edgar, Kak Anas, Kak Keja di keluarga itu tuh bukan tanpa suatu alasan gitu kan. Bisa jadi berkat, jadi agent of change itu. Jadi instead of, duh kenapa ya keluarga gua nggak sempurna, tapi bentuklah keluarga itu ya Kak. Betul. Wow. Bener, aku setuju banget nih. Jadi nggak cuma sekedar protes ke Tuhan kenapa aku ditempatkan di keluarga ini, tapi lebih tepatnya gimana caranya supaya keluarga ini bisa jadi lebih baik kayak gitu. Wow, seru banget sih sharing hari ini Gar. Tadi kita udah seru-seruan games, udah bikin emoji, seru banget hari ini. Nah, kita terakhir nih Kak. Nah, ketika kita kehilangan identitas diri, nah apa sih pesan dari kakak? Pesan yang biasanya jadi penguat buat kakak dalam menjalani kehidupan kakak merasa kehilangan identitas diri. Kak Anas dulu. Oke, kalau aku pribadi sih balik lagi ya, kalau seperti apa yang aku bilang di awal, ketika kita kehilangan identitas diri kita, itu kita tuh ngerasa kosong banget gak sih? Jadi dalam diri kita tuh kayak pengennya tuh kayak gue tuh memenuhi ekspektasi orang, tapi sebenarnya dalam diri gue sendiri tuh aku nggak ngerasa enjoy dengan ini gitu. Kayak aku cuman pengen orang tua aku tuh seneng ngelihat aku seperti ini kayak gitu. Tapi balik lagi, gimana caranya kita terima ekspektasi orang tua yang memang mungkin ekspektasi orang tua tuh 100 gitu kan. Tapi kita cuman bisa kayak misalkan menuhin ekspektasinya mungkin 80%, 50% kayak gitu-gitu. Dengan kita tuh minta kekuatan dari Tuhan balik lagi. Karena kalau misalkan kita mengandalkan diri kita sendiri, ketika kita kosong, itu semua tuh bakal outputnya tuh bakal jadi yang negatif sih sebenarnya. Jadi ketika ekspektasinya, pressure-nya tinggi, terus dibalikin ke diri kita, terus kitanya ngerasa kosong, misalkan kita jadi malah menjauh dari Tuhan dan kita nggak balik lagi ke Tuhan. Nah di situ sebenarnya celahnya iblis untuk masuk kayak gitu. Jadi kenapa kita harus balik lagi ke Tuhan, karena memang dari bahkan yang terdekat sekalipun, keluarga itu bisa aja ngecewain kita. Tapi ada satu pribadi yang selalu ada buat kita, yang selalu kamu pergi kemanapun, tapi ingat kamu punya Tuhan yang selalu ada buat kamu, yang ketika kamu tuh doa pun gak sempurna gitu, tapi Tuhan tuh ngerti setiap bahasa, bahkan bahasa tetesan air mata kita, bahkan gak ngomong apapun Tuhan tuh ngerti gitu kan. Sehebat itu Tuhan kita. Makanya balik lagi, kenapa ketika aku kehilangan identitas diri aku balik lagi ke Tuhan. Apa sih Tuhan yang Tuhan mau dalam hidup aku supaya aku bisa berubah, atau misalkan aku bisa memenuhi ekspektasi orang tua aku kayak gitu, supaya akunya juga nggak terlalu pressure. Jadi Tuhan sembuhin dulu nih luka hati aku gimana, biar nanti aku bisa ngomong ke orang tua aku. Balik lagi, yes, kita harus bersuara ketika misalkan ekspektasi mama tuh terlalu tinggi gitu kan. Tapi Tuhan kasih kita kemampuan untuk bicara sama orang tua kita.
beda generasi, beda pemahaman, beda didikan juga. Malah kita nggak tahu opung-opung kita dulu memperlakukan orang tua kita gimana gitu kan. Tapi gimana caranya supaya Tuhan kasih kita hikmat untuk ngomong ke orang tua, biar orang tua tuh ngerti apa yang maksud kita, mau kita kayak gitu. Jadi kalau ditanya gimana caranya ya balik lagi ke Tuhan, karena memang cuman Tuhan aja sih yang jadi jawaban hidup kita kayak gitu. Keren. Aku totally agree sama Kak Anas. Valid, no debat. Ini aku udah setuju banget sama Kak Anas. Intinya adalah kembali ke Tuhan, karena saat kita kehilangan identitas diri, atau mungkin gampangnya untuk anak-anak muda tuh misalkan lagi galau, bingung mau ngambil langkah apa, Betul. bingung mau gimana ya gue menuhin ekspektasi nyokap bokap. Jangankan ekspektasi mereka, ekspektasi gue aja ketinggian. Ini gimana caranya? Bener. Tinggal lari aja ke Tuhan, minta dulu ditenangin. Betul. Kalau aku selalu bilang, aku doanya selalu gitu, aku minta ditenangin dulu supaya apa? Aku nanti bisa mikir dengan lebih jernih lagi. jernih, otaknya itu netral. Nah, terus habis itu barulah minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan, aku harus apa? Aku harus bagaimana? Kalau misalkan aku biasanya minta tanda dari mimpi. Oke. Aku orangnya mintanya seperti itu. Jadi Tuhan tolong kasih tanda dari mimpi. Nah, saat itu udah ada, lakukan. Benar. Mimpi itu udah jelas atau enggak di sekitar kamu, orang-orang ngomong apapun itu juga bisa menjadi pertanda itu suara Tuhan, didengerin secara peka, kamu olah lagi, ya sudah, baru nanti kamu ambil langkah. Jadi intinya saat kita kehilangan identitas diri, pasti kita we will feel lost gitu. Benar. Kita butuh pegangan, ya pegangan kita itu Tuhan, karena benar kata Kak Anas, manusia itu bisa banget mengecewakan, even keluarga, even orang tua, even saudara, itu bisa banget mengecewakan. Bahkan orang yang gak kita sangka-sangka akan menyakiti hati kita, mengecewakan kita, itu pasti bisa mengecewakan Bener kita. Jadi hanya berpegang pada Tuhan. Dan itu tadi, kalau misalkan kita punya keinginan dalam hati, bawa ke dalam Tuhan, terus minta hikmat, ya sudah itu. Jadi supaya kita nggak kehilangan arah. Bener. Gitu. Kalau Keisha mungkin kan dari mimpi ya, tapi kalau misalkan kayak aku pribadi tuh lebih kayak apa yang ada suara dalam hati aku. Oke. Jadi aku percaya itu bukan suara Tuhan, tapi lebih kayak Tuhan kasih aku tuntun lewat suara hati aku itu, kayak gitu. Yakin jadi hatinya kayak ambil langkah ini enggak ya, atau misalkan kita misalkan mengambil pekerjaan ini enggak ya. Itu juga lumayan terjadi pada hidup aku pada saat itu pas lagi COVID. Pas lagi awal COVID. Itu ada 2 pekerjaan yang ditawarin ke aku kan. Dan kita nggak ada yang tahu COVID datang, benar gak sih? Terus ada 2 perusahaan dan akhirnya kayak aku berpikir aku mau ngambil yang mana nih gitu kan. Tapi turns out itu aku nggak tahu, ternyata emang Tuhan bicara sama aku, lu pilih perusahaan lu yang ini deh, lu pilih yang ini gitu kan. Nggak lama aku masuk tuh tanggal 6 Februari 2020, which is 1 bulan sebelum COVID ya. Dan aku akhirnya kembali ke sini kayak aku merefleksikan diri aku gitu. Kalau pada saat itu aku ngambil kerjaan yang satunya, mungkin aku bisa jadi jobless dalam waktu sebulan, bener gak sih? Betul sih. Kayak gitu. Jadi hikmat dari Tuhan itu bisa datang dari mana aja. Betul. Dari mimpi, dari orang sekitar, dari dalam hati, kayak gitu. Atau mungkin dari perkataan pastor juga bisa. Betul. Dari khotbah-khotbah gitu. Peka ya Kak. Betul. Peka dan buka hati, buka Betul. pikiran. Wow, keren banget ya Gar. Terberkati banget nih hari ini kita. Asli, iya. Tadi aku belajar kayak bagaimana identitas kita tuh nggak ditentukan dari apa yang dilihat orang atau bahkan apa yang dilihat diri kita sendiri. Bener. Karena nggak jarang diri kita ngerasa diri kita rendah gitu. Tapi kita tuh lupa kalau kita tuh mungkin masalah kita besar, mungkin identitas kita kerasa susah banget dan lain sebagainya. Tapi kita lupa kalau kita punya Tuhan yang lebih besar. Betul. Gitu Iya, kan. betul. Iya, Betul. jadi dan ternyata lewat identitas itu gimana caranya tanya Tuhan terus. Itu betul. tadi aku dapat dari Kanas Betul. dan Kakes. Dan ketika kita tanya Tuhan, justru kita bisa dapat hikmat dan damai sejahtera itu yang kemudian jadi berkat, termasuk salah satunya di keluarga itu ya Kak. Betul. Setuju banget. Wow, seru banget, luar Seru biasa banget banget sharing hari hari ini ini ya. sharingnya. Kayak padahal kita mau have fun, tapi nggak cuma have funnya dapat serunya dapat, seriusnya dapat, bercandanya dapat. Kayak wah, aku terberkati banget sih Gar hari ini. Hari ini juga aku terberkati banget sih, apalagi episode kali ini kita bahas tentang keluarga yang tentunya jadi aspek penting dalam hidup kita. Bener banget. Thank you Kak Anas and Kakes. Thank Sungguh-sungguh you, memberkati thank you. dan aku yakin Faith Fam semua pasti terberkati dengan sharing hari ini. Oke.
Jangan lupa untuk terus tonton podcast kita Fat Minis di hari Rabu di jam 19.00 WIB. Dan tentunya kita akan terus hadir dengan tema dan episode yang terus membangun iman kita. Jangan lupa like, comment, dan share agar semakin lagi banyak orang-orang di luar sana yang terberkati melalui program ini. Terima kasih and See you on the next episode. Bye-bye. God bless.